Baiklah ya teman-teman wartawan yang saya hormati, saya kasihi, kembali kita bertemu keadaan sehat. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat sore. Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya janjikan bahwa saya akan bertemu dengan teman-teman tokoh-tokoh dari Papua dan Papua Barat. Setelah saya bertemu dengan tokoh-tokoh Papua Barat di sana, ya, di Sorong, Manokwari, dilanjutkan Panglima TNI dan Kapolri, ya, bertemu di daerah atau wilayah Papua, maka eloknya kalau saya juga bertemu dengan tokoh-tokoh yang berada di luar Papua dan Papua Barat. Dan hari ini saya bersyukur bahwa bisa mengundang atau bertemu dengan tokoh-tokoh dari Papua dan Papua Barat yang memang termasuk tokoh-tokoh senior maupun tokoh-tokoh mudanya. Ya. Sebenarnya banyak ingin bertemu, tapi tentunya waktu ya dan ruang tidak cukup sehingga sementara yang diwakili oleh beliau-beliau ini ya. Nah di sini kalau yang belum kenal ya, saya kira Pak Wakil TNI Purnawirawan Freddy Nomberi, saya kira Anda kenal semua. Sekarang jadi tokoh masyarakat ya, dulu berkecimpung di Angkatan Laut dan di pemerintahan. Kemudian Saudari Yoris ya, Rawiyai, juga sangat terkenal sekarang DPD ya. Frans Ansanai, ini tokoh masyarakat ya. Angkat tangan aja Pak, angkat tangan, kelihatan. Pak Samuel Tabuni, ya ini tokoh pemuda dari Duga. Alfred Papari, ya, ini juga pemuda. Victor Abraham Abaidata, ini tokoh pemuda juga. Yan Madelas, juga tokoh pemuda. Aris Waimuri, juga tokoh pemuda. Dan Robert Kardinal, ya, itu anggota DPR RI. Nah, mengapa kita bersama-sama berada di sini? Ya? Kita bertemu untuk membincangkan situasi Papua dan Papua Barat yang saat ini memang terjadi sesuatu yang kita sama-sama menyesalkan. Ya. Kita semua menyesalkan itu terjadi hanya karena ucapan-ucapan yang tidak pantas dari oknum. Dan dari ucapan yang tidak pantas itu kemudian menyebar sebagai viral dan menyebabkan adanya emosi-emosi ketersinggungan dari saudara-saudara kita di Papua Barat sehingga menimbulkan masalah seperti ini. Demo yang kemudian justru ditunggangi ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjadi demo yang anarkis dan banyak kerugian yang ditimbulkannya. Ada pembakaran, ada perusakan. Dan tidak hanya itu, kalau tidak dihentikan, maka bisa terjadi kebencian-kebencian dari masyarakat yang dirugikan. Nah, saudara sekalian, kalau itu kemudian harus kita tuntut, ya, maka sebenarnya tuntutan untuk yang salah dihukum itu sudah dilaksanakan, sudah dan sedang dilaksanakan. Ya. Baik di Papua Barat saya sampaikan, ya, keinginan saudara untuk menghukum siapapun yang bersalah, siapapun yang melanggar hukum akan dilakukan, dan itu sudah dilakukan. Ya. Pagi tadi saya mengecek ya, di Jawa Timur misalnya, proses hukum untuk anggota militer dari Kodam Brawijaya, 5 orang diskorsing, termasuk Dan Ramil, ya, seorang mayor, dan satu Babinsa, Dan Ramil dan Babinsa lanjut ke tahap pemeriksaan selanjutnya karena diduga tindakan yang merugikan disiplin TNI, sedang yang 3 lainnya masih diperiksa sebagai saksi. Ada tindakan, ada hukuman ya. Dari masyarakat sipil. Tersangkanya sekarang sudah ditangani Polda Jatim, ya, Tri Susanti dan S. Saiful. Ya, pelanggaran yang dilakukan Undang-Undang ITE, penghasutan, ujaran kebencian sudah dilakukan. Ya. Sedangkan di Papua, ya, orang-orang yang jelas-jelas melakukan
tindakan anarkis perusahaan juga harus ditangani secara hukum. Ini negara hukum. Ya, kami menjamin bahwa tidak ada lolos dari jeratan hukum pada saat mereka melanggar hukum. Ini saya sampaikan kepada teman-teman tadi dalam pembicaraan dan juga teman-teman di Papua. Sehingga kalau itu ya, yang menjadi permasalahan, kita sudah lakukan. Saudara sekalian yang saya hormati, ya, pertemuan yang kita lakukan tadi ya, lebih dari 1 jam, sangat kondusif. Ya. Kita bukan mencari siapa yang salah, bukan mencari kesalahan, baik perorangan, kelompok, ataupun institusi, tidak mencari kesalahan, tetapi mencari solusi. Solusi apa yang terbaik agar suasana panas ini bisa segera reda. Suasana panas ini segera bisa tenang kembali. Ya. Dengan demikian, setelah tenang nanti kita bisa berpikir ke depan. Apa yang harus kita lakukan untuk membangun Papua dan Papua Barat lebih baik lagi. Bagaimana kita sesuai dengan keinginan Pak Jokowi sebagai Presiden mempercepat pembangunan Papua dan Papua Barat lebih cepat lagi sehingga segera bisa sama sejajar dengan provinsi lain yang lebih dulu dibangun. Ini yang seharusnya kita lakukan. Kita tadi bicara bela-belaan ya. Kita bicara masalah keadilan misalnya. Saya mendampingi Pak Jokowi 3 tahun ini dalam pembangunan Papua Barat. Kita selalu fokus apa yang harus dibangun di sana. Infrastruktur apa yang segera dibangun. Masalah transportasi, masalah komunikasi, lapangan terbang, pelabuhan laut, penyamaan harga. Orang mengatakan, itu kan proyek mercusuar. Bukan proyek mercusuar. Tapi proyek-proyek yang sudah diperhitungkan untuk mensejahterakan masyarakat Papua dan Papua Barat. Saya jamin itu. Nah, sehingga sebenarnya bicara keadilannya sudah adil ya. Kita tinggal melanjutkannya lagi. Masalah pendidikan, masalah lapangan kerja, masalah kesehatan, selalu kita bincangkan agar masyarakat Papua Barat mendapatkan perlakuan yang adil, yang baik, dan bisa sejahtera. Nah, saudara sekalian, itu yang tadi kita bahas bersama. Dalam akhir perbincangan tadi, kita sepakat. Yang utama adalah bagaimana kita segera mengakhiri suasana yang tegang, suasana yang panas, ya, demo anarkis ini menjadi kembali tenang, kembali pulih, kembali stabil. Ya. Dari kondisi itulah kemudian kita akan membangun pemikiran-pemikiran baru, akan mengoreksi hal-hal yang salah, akan menambah sesuatu yang kurang, agar ke depan nanti pembangunan Papua Barat akan lebih kondusif, lebih terintegrasi, dan lebih menghasilkan sesuatu yang dapat menjamin ya, kemajuan di daerah itu, ya saudara sekalian. Itu yang tadi kita bincangkan. Nah, ini mumpung kesempatan kita di sini, saya tentu persilahkan ya, jangan hanya saya yang bicara nanti, jangan-jangan Pak Wiranto ngarang, tidak. Ya. Apa yang saya sampaikan tadi adalah hasil perbincangan kita selama pertemuan ini. Ya, saya persilakan. Ya, ini teman dari Duga dan teman dari daerah-daerah lain di Papua, silakan bicara. Silakan. Terima kasih Pak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kita semuanya, teman-teman wartawan yang saya hormati. Saya pikir situasi di Papua itu memang kita cukup sesalkan dan kita sangat sedih kenapa hal ini terjadi. Dan terus terang aja kita melihat bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi selama ini itu betul-betul fokus untuk Papua seperti yang dikatakan Menko tadi. Dan saya bisa merasakan itu. Kenapa? Saya mengikuti jadi menteri itu sejak Gus Dur, gubernur sejak Pak Habibie, sampai dengan Pak SBY terakhir. 3 kali jadi menteri. Saya tahu betul bagaimana langkah-langkah yang dilakukan terhadap Papua dalam konteks pembangunannya. Jadi saya pikir pada periode
Pak Jokowi ini banyak sekali kemajuan yang dilakukan. Namun memang ada hal-hal kecil yang belum tersentuh. Dan itu kita akui. Sebagai pemerintah itu diakui bahwa itu akan kita terus bertahap secara menyempurnakan. Memang jadi masalah manakala ada isu-isu yang tidak benar diangkat menjadi pemicu, akhirnya situasi kayak begini tegang dan sebagainya. Dan ini kita sesalkan. Untuk itu saya kesempatan ini saya himbau kepada adik-adik saya di Tanah Papua, kembalikanlah, kembali tenang, percayakanlah kepada pemerintah untuk dapat menyelesaikan semua ini dengan baik. Kita harapkan Papua ke depan, Papua akan lebih baik. Tapi tidak bisa kita bangun dengan cara-cara seperti apa dilakukan sekarang ini dengan cara-cara masih seperti yang merusak. Itu kesian juga, karena yang menderita juga kesian ya rakyat sendiri. Jadi banyak yang contoh-contoh saya katakan juga pada mereka bahwa misalnya orang selama ini melihat bahwa bendera itu bendera negara, bukan bendera negara itu. Saya sekali-kali katakan bukan bendera negara itu. Itu adalah bendera yang Belanda sebutkan itu landvlag. Landvlag itu bendera budaya, bendera tanah. Lagu kebangsaan itu namanya Volkslied, lagu rakyat. Mana ada Belanda mau bikin Papua merdeka itu? Itu mimpi itu. Dia jadikan Papua sebagai provinsi seberang lautan, iya. Karena dia ingin bercokol di Asia sini. Dia ingin punya foothold di Asia sini. Makanya dia pakai Papua sebagai sarana untuk bisa mengadu domba kita. Ini yang kita pahami, kita sejarah Indonesia harus kita pahami dengan benar. Kalau nggak kita mudah diadu domba sama orang. Jadi saya ingin kepada adik-adik saya, kalau ada masalah, komunikasikan dengan baik. Kami kakak senior ini akan selalu membantu, membimbing ke arah yang benar, karena kita yakin bahwa manakala kita membangun ini lebih baik dalam konteks keberagaman budaya yang bagus, saling merangkul, mulai dari Merauke sampai di Aceh dan sebagainya sebagai putra bangsa yang baik. Saya yakin negeri ini akan makmur. Dan kita harus tahu bahwa kalau Indonesia makmur dan bersatu kuat, negara-negara lain pasti takut dan mereka akan berusaha supaya kita pecah belah. Ini harus kita hati-hati dan harus kita waspadai, ya. Karena makin global ke depan ini, kepentingan-kepentingan di Asia ini akan banyak dan Indonesia akan dipecah-pecah manakala kita tidak utuh, manakala kita tidak saling merangkul. Jadi saya katakan sekali lagi, jangan karena masalah-masalah kecil kita terpicu. Ini sangat menyakitkan, sangat sedih. Ya, kita harus bangun kembali, tenang, kita duduk baik-baik, kita bicara supaya bagaimana ke depan pemerintah akan lebih perhatian seperti apa yang kata Pak Menko tadi untuk membangun ke depan lebih baik. Memang kita harus cari solusi bersama-sama. Tidak semudah membalik tanam memang, tapi ada upaya untuk memperbaiki. Ya, saya pikir itu Pak.